Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat, SCTP MSI. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Pagi hari ini kami akan memberikan materi terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran, di mana kita ketahui bersama bahwasanya di Kota Depok kejadian kebakaran lumayan tinggi karena di tahun 2023 kemarin atau 2024 kemarin kejadian kebakaran hampir 162 kejadian kebakaran, dan hal ini menjadi perhatian bagi kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan pencegahan dan pengendalian kebakaran khususnya di Rumah Sakit Daerah Kisa Kota Depok, di mana rumah sakit merupakan salah satu tempat kompleks di banyaknya warga masyarakat, kemudian pengunjung maupun pasien yang berobat maupun dirawat inap di sini, sehingga perlu diantisipasi dalam hal pencegahan dan pengendalian kebakaran. Rumah sakit merupakan suatu bangunan yang kompleks di mana di dalamnya terdapat titik-titik lokasi yang memang sangat rawan bisa menyebabkan kejadian kebakaran, seperti tempat laundry, kemudian ada dapur, kemudian laboratorium, dan sebagainya, sehingga perlu diberikan pemahaman terkait antisipasi dalam hal pencegahan dan pengendalian kebakaran. Berikut adalah video terkait bangunan rumah sakit yang memang merupakan salah satu bentuk bangunan kompleks, sehingga perlu adanya antisipasi risiko kebakaran khusus pada bangunan rumah sakit. Berikut videonya. Hello and welcome back to Business. We are here once again with the most relevant and prominent topic of today, and this is fire safety in the hospitals. Hospital environment is complex and everyone in the hospital is on their toes to save hundreds of lives of the patients being admitted in the hospital. Why fire safety is important in the hospital? Because fire emergencies in such an environment would be terrible, as patients are unable to evacuate themselves due to impaired mobility caused by the illness, treatment or surgical procedure. Patients in ICUs are critically ill, and some of them are at the end of their lives. So it's the responsibility of the hospital to ensure the patient safety. Now let's understand what can cause fire at the hospital. A number of medical gases such as oxygen, nitrogen, laboratory chemicals and fuels are used in the hospital. A lot of high voltage electrical devices and machines are used to monitor and treat the patients, which forms a web of electrical wires around the patient and generates heat. There are laundry machines, boilers and kitchen gases, which increases the risk of fire in the hospital. This risk is not new to us, as we heard a lot of news on fire incidents where hospitals pass through them, which may be caused due to exhausted environment and limited resources at the hospital due to sudden surge in COVID-19 cases. This also changed the priorities from quality and safety to life-saving conditions and increased the risk of fires at the hospital. Fire safety trainings plays an important role in timely detection, prevention and control of fire. Everyone working in the hospital should be trained at least twice a year in basic fire safety and evacuation plans. Fire drills prepare the staff well in handling practical situations in case of fire. Apart from this, identification of fire, the type of fire equipment placed in the hospital, and fire management response team helps in defining who will control or command in case of fire, and who is the fire warden responsible for fire management on the particular floor for easy evacuation of the patient. Display of fire exit plans or maps near the entry and exit of each floor will also help in evacuation. But there are chances with all the safety precautions taken, still the fire can break out
everyone in danger. A is raise the alarm. C is confine or contain the fire. And E is extinguish or evacuate everyone from the particular floor where the fire incident took place. FAST is a acronym used to operate fire extinguisher, where P is pull the pin, A is aim at the base of the fire, S is squeeze the lever, and S is sweep side to side. Close all the doors and windows to confine and contain the fire. There are some important key points which everyone should remember. In case of fire, operate the fire extinguisher only if you are trained enough. Look for the nearest fire pull or alarm. Use stairs to get out of the building and not the lifts. You may get stuck in the lifts if power goes off. Use the nearest fire exit. You know the assembly point and gather at the place which is dedicated by the hospital. Always remember never to re-enter the building. This is all about the management. Now let's see what we can do to prevent fire. There has to be regular audit and inspections to identify the risk if there is any, and there has to be a preventive maintenance plan. In case any risk is identified during the inspection or audit, it has to be reported and resolved as soon as possible. Be the first to respond and save lives. Please do like, share and subscribe to our channel to have access to more such informative videos. Thank you so much. Berikut saya sampaikan rekapitulasi data kondisi kejadian kebakaran di Indonesia, di mana kejadian kebakarannya lumayan sangat tinggi dan jumlah aset kerugian ini cukup lumayan besar. Jadi dalam tahun 2024 kemarin jumlah kejadian kebakaran hampir 17.672 orang dan ada jumlah korban yang meninggal hampir 424 orang. Kita di sini bisa kelihatan bahwasanya jumlah aset kerugian kurang lebih 29 triliun, tapi yang hanya bisa selamatkan kurang lebih hanya 15 triliun. Artinya dalam hal kejadian kebakaran ini banyak sekali kerugian baik material maupun non-material yang bisa akan terjadi akibat dampak dari kebakaran. Untuk itu, kami akan coba menjelaskan gimana cara strategi dalam hal penanganan kebakaran khususnya di rumah sakit RSUD Kisah ini. Sebelum kita melanjutkan ke sana, saya akan menjelaskan terkait apa definisi dari API tersendiri. API merupakan suatu rangkaian reaksi kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Ini merupakan Essential of Firefighting ESFTA yang ada di halaman 3. Kemudian menurut David T. Gold's Fire Brigade Training Manual, api pembakaran adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Artinya reaksi daripada pembakaran tersebut akan menghasilkan panas dan nyala. Nah, sebelum kita melanjutkan cara pemadaman apinya, kita harus tahu dulu metode terjadinya api. Ada 3 unsur daripada metode terjadinya api. Yang pertama adalah oksigen minimal 16%, kemudian bahan bakar, dan ketiga adalah panas. Jadi ketiga unsur elemen ini bersatu atau bereaksi secara berkesinambungan, maka akan terjadinya api. Sehingga cara pemadamannya pun ada beberapa cara, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu unsurnya. Seperti kita ketahui dulu kita pernah melakukan praktik gitu ya di sekolah. Ketika lilin kita nyalakan dengan korek api, yang terjadi adalah lilinnya menyala. Kemudian ketika lilin itu kemudian kita tutup dengan gelas, yang terjadi adalah mati. Hal ini kenapa terjadi? Karena memang tidak ada oksigen yang bercampur dengan panas dan bahan bakar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini akan saya jelaskan apa sih definisi kebakaran, karena selama ini kita sering mendengar orang teriak kebakaran. Saya akan menjelaskan bahwa kebakaran merupakan api yang tidak terkendali dan tidak dikehendaki dapat merugikan harta, benda, dan jiwa. Artinya, kebakaran merupakan berdampak pada ada kerugian harta, benda, dan jiwa. Perlu diketahui juga di Kota Depok ini kejadian kebakaran sudah menimbulkan korban jiwa, yaitu tahun 2023 kemarin, di mana ada sepasang suami istri yang meninggal akibat dampak daripada kebakaran. Sehingga hal ini menjadi
fokus utama dari kita dalam hal penyelamatan baik nyawa manusia maupun harta benda dari kejadian kebakaran. Oke, kita lanjutkan bahwa penyebab kebakaran ada dua. Yang pertama faktor alam, yaitu seperti contohnya sambaran petir, gempa bumi, kemudian gunung meletus, dan kemudian juga ada faktor dari manusia, di mana yang hal ini disebabkan karena hal yang disengaja, karena dampak dari seperti pembakaran liar dan sebagainya, kemudian kelalaian karena seperti lupa mematikan kompor, dan kurangnya pengertian atau pemahaman dampak daripada seperti contoh membuang puntung rokok sembarangan. Dan hal inilah yang menyebabkan sering kejadian kebakaran yang ada di Kota Depok. Kita juga harus mengenal beberapa klasifikasi kebakaran. Kenapa hal ini harus diketahui? Karena memang klasifikasi kebakaran ini digunakan untuk kita supaya dapat mengetahui cara memadamkannya. Ada beberapa klasifikasi kebakaran. Yang pertama kelas A. Jadi kebakaran terjadi pada benda padat kecuali logam seperti kayu, karet, kain, dan lain-lain. Logam tidak termasuk dalam hal ini karena memang ada beberapa logam yang terbakar apabila dia diletakkan di udara atau bergesekan. Kemudian kelas B. Kebakaran yang terjadi pada benda cair dan gas seperti bensin, solar, minyak tanah, LPG, dan LNG. Kelas C merupakan kejadian kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik seperti terjadi konsleting listrik dan sebagainya. Dan kelas D kebakaran terjadi pada logam seperti magnesium, zirconium, dan titanium. Kenapa kita harus mengetahui klasifikasi kebakaran? Hal ini supaya kita dapat mengetahui cara pemadaman dan alat apa yang digunakan. Seperti contoh, misalkan kelas A yang terjadi kebakaran, maka hal yang dipergunakan kita bisa menggunakan apar maupun kita bisa menggunakan air hidran ataupun dari pompa mobil pemadam. Kenapa kemudian hal ini bisa juga terjadi pada kelas C maupun kelas D. Nah, untuk khusus kelas B, kejadian kebakaran pada benda cair dan gas, hal ini tidak bisa kita pergunakan mediumnya adalah air. Kenapa? Karena memang dari sampai saat ini air dengan minyak tidak akan bisa menyatu, sehingga kita perlu menggunakan medium atau media seperti busa atau foam. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman, Dinas Pemadam Kebakaran, mobil unit yang kita miliki juga bukan hanya berisi air, tapi juga ada yang berisi busa atau foam, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam hal kejadian kebakaran, ada mekanisme pemindahan panas yang terjadi. Seperti contoh, dalam suatu area yang terbakar, tiba-tiba dari satu rumah yang terbakar, kemudian rumah di hadapannya bisa terbakar kembali. Mengapa hal terjadi demikian? Itu karena adanya pemindahan panas dari permukaan yang satu permukaan yang lainnya. Seperti contoh, satu rumah yang terbakar, kemudian di depan rumah tersebut, biasanya rumah yang berhadapan, ada penampangnya adalah kaca atau jendela kaca. Nah, ketika panas dari rumah yang terbakar akan diserap oleh kaca tersebut, sehingga rumah yang ada di depannya lama-lama di dalamnya akan overheat, sehingga akan muncul api dan akan terjadi kebakaran. Jadi api merambat melalui pemindahan panas. Yang kemudian pemindahan panas yang kedua dengan cara konduksi, di mana gelombang panas yang dipindahkan dari satu ruangan atau lantai ke ruangan lainnya melalui bahan pengantar panas. Seperti contoh dalam bangunan vertikal atau gedung-gedung bertingkat, biasanya ketika kita membangun suatu lantai, itu kita di dalam lapisannya kita lapisi dengan namanya bondex atau lapisan plat besi atau baja, di mana bondex itu digunakan supaya tidak ada rembesan air dari atas ke bawah atau sebaliknya. Dalam hal ini, ketika bangunan atau bangunan vertikal tersebut terbakar, di mana lantai 3-nya terbakar, kemudian lantai di atasnya atau lapisan bondex di bawah lantai tersebut akan panas, sehingga dia akan pecah, merekah, sehingga panas itu akan keluar dari lantai tersebut. Sehingga makanya kenapa dalam bangunan vertikal itu kebakaran itu bisa bereaksi sangat cepat, karena memang pemindahan panasnya melalui cara konduksi, di mana dari lantai satu ke lantai yang lainnya atau dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya.
Kemudian yang ketiga adalah pemindahan panas secara konveksi, yaitu pemindahan panas yang dipindahkan melalui kontak api nyala langsung. Jadi misalkan dari satu benda kepada benda yang sebelahnya. Perlu diketahui semuanya bahwasanya yang sangat berbahaya dari kejadian kebakaran adalah gas beracunnya, di mana gas beracun itu akan timbul melalui hasil dari pembakaran barang-barang maupun benda-benda yang ada baik di bangunan maupun di rumah, sehingga akan menghasilkan suatu gas, yaitu gas beracun. Di mana ketika seorang korban itu menghisap gas beracun, yang terjadi kita akan menjadi lemas dan akan pingsan sehingga kita tidak bisa melakukan evakuasi. Dan gas beracun itu tersendiri terbentuk dari percampuran bahan-bahan kimia, sehingga gas beracun itu juga bisa menjadi sumber bahan bakar untuk daripada api tersebut, gitu ya. Sehingga ketika dalam suatu ruangan yang sempit gitu ya, dengan terdiri atau misalkan contoh dalam ruangan tamu terdiri dari sofa, meja dan sebagainya, api tersebut akan membakar, dia akan fokus mencari oksigen di atas, kemudian dia ketika asap kebakaran atau gas beracun sudah numpuk tebal dalam suatu ruangan, kemudian api itu akan membakar gas beracun itu, sehingga kemudian api turun seperti air hujan. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman bahwasanya kebakaran memerlukan waktu yang sangat singkat, gitu ya. Jadi tidak perlu waktu yang lama. Berikut ada sebuah eksperimen di sebuah laboratorium di Amerika Serikat terkait seperti apa proses terjadinya kebakaran dalam suatu ruangan tertutup, di mana video ini menggambarkan dalam suatu ruangan tamu yang berisi meja, kursi dan sebagainya. Kemudian kita nyalakan di sudut sofanya itu ada sebuah api, kemudian kita lihat waktu dan rambatan api yang terjadi dalam ruangan tersebut. Kita lihat di sudut, kita nyalakan sebuah api, kemudian secara logika kita manusia bahwasanya api itu akan membakar sofa, kemudian yang ada di sebelah-sebelahnya terlebih dahulu. Tapi ternyata api tersebut dia lebih naik ke atas karena oksigen, dia salah satu unsur bahan bakarnya adalah oksigen. Oksigen adanya di atas kayak gitu ya. Jadi api terus mengejar oksigen yang di atas. Kita lihat. Teman-teman bisa lihat ya waktunya di sudut ini ada time waktunya. Nah, kita lihat tingginya api sudah 2,5 meter dan dia akan menyentuh langit-langit gitu ya, langit-langit atau ceiling, dimana biasanya langit-langit bangunan kita itu adalah bahan yang mudah terbakar kayak gitu ya, seperti asbes dan sebagainya. Nah, dari hasil pembakaran kita bisa lihat asap atau disebut gas beracun. Gas beracun hasil pembakaran ini juga akan naik ke atas sehingga akan menutupi ruangan. Nah, kita lihat. Nah, ketika asap atau gas beracun ini sudah menebal di atas ruangan, kemudian api akan menyalakan daripada gas beracun tersebut. Kita bisa lihat. Nah, ini api sudah muncul di langit-langit dan kemudian secara serentak dia membakar seluruh atap langit-langit sehingga kemudian api turun seperti air hujan, membakar kursi, meja, sofa yang ada di ruangan tersebut, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama gitu ya dalam hal kejadian kebakaran pada dalam suatu ruangan. Kita bisa lihat waktunya hanya di bawah 3 menit gitu ya, dan ini apinya sudah flash over. Nah, kalau sudah menjadi kejadian seperti ini, kita orang yang tidak memakai alat pelengkapan khusus tidak bisa memadamkan api yang sebesar ini. Hanya petugas yang memakai alat khusus dan pemakai pakaian khusus yang bisa memadamkan dan masuk dalam kobaran api tersebut. Jadi perlu teman-teman ketahui, kebakaran itu waktunya sangat singkat. Kami sudah pernah menghitung bangunan 2 lantai paling lama itu hanya 10-15 menit. Sehingga ketika terjadi kebakaran, biasanya
petugas itu memadamkan atau menjaga bangunan-bangunan di samping dari bangunan yang terbakar. Ini adalah metode pemadaman api. Yang pertama adalah dengan cooling atau pendinginan, yang kedua ada starvation atau removing fuel atau mematikan sumber bahan bakar, dan yang ketiga adalah smothering. Smothering adalah penyelimutan. Metode pemadaman api yang pertama yaitu cooling, artinya adalah menyelimuti atau mendinginkan wilayah yang di sekitar api tersebut sehingga tidak ada lagi panas yang bercampur dengan bahan bakar dan oksigen. Seperti contohnya ketika ada satu bangunan yang terbakar, biasanya petugas pemadam kebakaran itu akan menyemprot bangunan-bangunan yang ada di sebelah-sebelahnya. Supaya apa? Supaya panasnya tidak menyebar ke bangunan-bangunan di sebelahnya. Oke, kemudian yang kedua starvation atau removing fuel. Misalkan ada suatu kejadian kebakaran, penyebabnya karena kebocoran gas atau misalkan kebocoran dari ketumpahan minyak, hal yang harus dilakukan adalah menyetop atau mematikan sumber dari bahan bakar tersebut. Contoh, misalkan di rumah ada kebocoran dari tabung gas, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah lepaskan dulu kepala regulator supaya tidak ada lagi gas yang keluar melalui tabung gas, melalui regulator atau selangnya. Nah, ini disebut adalah starvation atau removing fuel. Sama halnya kejadian kebakaran dalam suatu, misalkan contoh pompa bensin gitu ya, yang ada di pom bensin. Ketika terjadi kebakaran dalam suatu SPBU, yang harus pertama dilakukan adalah mematikan daripada sumber bahan bakar supaya tidak keluar, tidak bercampur dengan panas dan oksigen. Kemudian yang ketiga adalah dengan teknik smothering atau penyelimutan, yaitu dengan cara menyelimuti daerah di sekitar yang terbakar. Biasanya kejadian kebakarannya atau tempat kebakarnya tidak begitu luas, sehingga kita bisa menyelimuti dengan menggunakan peralatan peredam sedang atau kita menggunakan alat pemadam api ringan. Jadi api kita selimuti supaya tidak bisa bercampur lagi dengan oksigen dan juga bisa dengan bahan bakar. Seperti contoh, misalkan di rumah kita sedang memasak, tahu-tahu kita karena kelupaan minyak yang karena sudah terlalu panas dinyalakan oleh kompor sehingga minyak gorengnya terbakar gitu ya. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu nggak usah panik gitu, harus tetap tenang dan panik. Kemudian kita ambil sebuah kain atau misalkan ada karung atau selimut atau handuk, kemudian kita basahkan dan kita kemudian dekatkan, kita letakkan, kita selimuti wajan atau wilayah yang terbakar. Jadi nggak usah khawatir ketika terjadi kebakaran karena penyebabnya minyak atau jangan disiram dengan air. Karena apa? Minyak sama air sampai kapanpun tidak akan menyatu. Sehingga ketika kita terjadi kebakaran itu ada penggorengan atau minyak yang karena terlalu panas terbakar. Ketika kita siram pakai air yang terjadi akan menjadi gas sehingga akan naik ke atas dan membakar atap rumah kita. Seperti halnya contoh kejadian kebakaran di sebuah rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Hermina, di mana penyebabnya karena petugas menjaga kelupaan mematikan kompor sehingga minyaknya terbakar, dan karena panik dia siram sehingga apinya membakar plafon yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus diketahui juga teman-teman, dalam suatu gedung itu ada sistem proteksi kebakaran, yaitu serangkaian mekanisme atau perangkat yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran guna melindungi properti atau bangunan, manusia, dan lingkungan yang ada di dalam bangunan tersebut. Jadi teman-teman harus diketahui, di rumah sakit ini kita ada dua alat sistem proteksi kebakaran. Yang pertama sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran yang pasif. Apa perbedaannya? Sistem kebakaran proteksi aktif, sistem ini meliputi berbagai perangkat yang dirancang untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran yang setelah terjadi gitu ya. Contoh, misalkan kita di bangunan kita atau di ruangan kita ada detektor, yaitu baik detektor api, detektor asap atau panas, dan lainnya. Ini detektor ini mendeteksi awal timbulnya sumber api gitu ya. Kemudian contoh lain dari alat proteksi aktif itu yaitu contoh alarm. Jadi ketika detektor itu sudah mendeteksi adanya sumber panas atau asap, kemudian dia akan tersambung oleh alarm sehingga alarm akan berbunyi.
Kemudian contoh daripada sistem proteksi aktif yaitu sistem pemadam api. Biasanya sistem pemadam api ini digunakan ketika ada sumber api, kemudian secara otomatis alat tersebut akan mengeluarkan air, busa, atau karbon dioksida. Hal ini seperti contohnya dalam suatu gedung bangunan, kemudian tiba-tiba ada satu alat yang namanya sprinkle, dia akan mengeluarkan air. Itu merupakan alat proteksi aktif. Kemudian juga ada sistem pengendali asap, yaitu sistem yang membatasi dan mengendalikan pergerakan asap dalam bangunan. Hal ini contohnya dalam suatu tangga darurat di mana di situ ada kipas penghisap asap, sehingga ketika terjadi kebakaran petugas mengarahkan kepada teman-teman atau pengunjung maupun pasien untuk melakukan evakuasi melalui tangga darurat karena di situ aman daripada gas beracun atau asap. Kemudian sistem proteksi kebakaran pasif itu apa? Yaitu sistem yang bertujuan untuk mencegah penyebaran api gitu ya, atau memperlambat daripada laju kebakaran. Seperti apa contohnya sistem kebakaran proteksi pasif? Seperti adalah contoh pintu dan jendela tahan api gitu ya. Jadi ketika terjadi kebakaran, pintu itu bisa menahan api tidak bisa menyebar, atau jendelanya bisa menahan untuk penyebaran api. Kemudian ada bahan pelapis interior seperti yang sekarang kita pakai. Plafon-plafon di rumah atau atap-atap rumah kita memakai bahan dari PVC gitu ya, PVC yang memang bahan yang tahan api gitu ya, mengganti daripada asbes dan Eternit. Kemudian ada penghalang api atau firewall, contohnya itu dinding yang dirancang untuk memisahkan bagian bangunan yang berpotensi untuk terbakar. Biasanya ini dari suatu bangunan yang resiko kebakarannya sangat tinggi. Kemudian ada partisi penghalang asap, jadi pemisah ruangan yang membatasi pergerakan asap. Kemudian ada penghalang api firewall, seperti contohnya di Rumah Sakit UI. Di Rumah Sakit UI ketika jadi kebakaran, dinding pemisah atau firewall itu akan keluar, sehingga akan menyekat wilayah yang terbakar dengan supaya tidak menyebar ke wilayah yang sebelahnya. Atau kita contohkan ada lantai yang tahan api gitu ya, karena ada beberapa lantai seperti keramik dan sebagainya itu tahan api. Jadi teman-teman juga harus mengetahui apa saja peralatan-peralatan proteksi aktif yang ada di bangunan-bangunan yang tempat teman-teman saat ini bekerja gitu ya. Oke, berikut adalah video singkat terkait teknik menggunakan APAR. Jadi perlu diketahui teman-teman, APAR itu adalah alat pemadam api ringan ya, singkatan gitu ya, karena memang APAR ada juga yang alat pemadam api berat, disebutnya APAP. Biasanya APAP itu dia bentuknya agak besar dan memakai roda, dan adanya di beberapa tempat-tempat seperti SPBU, kemudian gedung-gedung perkantor yang besar dan sebagainya. Nah, kita mengetahui APAR ini ada beberapa macam jenis dan isinya. Ada yang isinya busa atau foam, kemudian ada yang isinya serbuk, kemudian ada yang isinya karbon dioksida atau gas, jadi macam-macam. Nah, dan itu penggunanya seperti yang tadi disampaikan di awal untuk beberapa macam klasifikasi kebakaran gitu ya. Dan teman-teman juga harus bisa memahami ketika APAR itu digunakan, karena APAR itu sepertinya simple, tapi ada teknik penggunanya. Nanti kita akan jelaskan dalam video yang kita sampaikan berikut ini. APAR memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, bentuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Bukan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni
tempatnya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa ampar dengan posisi tangan memegang tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambil jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi Anda tidak berlawanan dengan arah api. Angkat tabung ampar dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan ampar pada tempatnya. Dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas. In, arahkan corong ke sumber api. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Nah, mungkin dari hal-hal yang tadi disampaikan, teman-teman, intinya ketika terjadi adanya sumber api, kemudian adanya titik api dalam bangunan atau gedung atau di rumah sakit atau di sekitar kita, teman-teman yang pertama harus lakukan harus segera menghubungi kantor dinas pemadam kebakaran, di mana kami sudah menyediakan hotline-nya di 112 kegawat daruratan, karena memang nanti akan tersentral atau tersambung kepada kantor dinas pemadam kebakaran yang terdekat, gitu ya. Kenapa? Karena waktunya sangat singkat dan kami punya waktu yang namanya layanan respon time, yaitu 15 menit, di mana dari masyarakat atau teman-teman menghubungi kami sampai petugas sampai ke lokasi dan melakukan tindakan waktunya 15 menit. Karena tadi kebakaran tidak memerlukan waktu yang lama, gitu ya, sehingga kita harus segera. Walaupun teman-teman nanti bisa memadamkannya, tidak masalah. Jadi tetap hubungi kantor dinas pemadam kebakaran di kontaknya 112, gitu ya. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, ada sebuah kuis, gitu ya. Sebutkan unsur-unsur dari api. Nah, oke. Silakan nanti teman-teman bisa sampaikan baik secara langsung. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap terjaga atau terlindung dari segala macam musibah, kebakaran atau bencana lainnya. Karena kebakaran tidak pernah janjian, kebakaran nggak pernah memberitahu kita, kebakaran penyebabnya adalah karena kelalaian kita sendiri. Terima kasih. Kami akhiri edukasi pada kali ini. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.